boleh dikatakan zaman now iya. jangan mimpi punya anak penurut. Dia nurut di depan orang tuanya, di belakangnya justru banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Berarti salah gadgetnya dong? Bukan buang gadgetnya, itu kan gadget sekedar alat saja kan. Iya. Kita kasih solusi. Kak Seto, Indonesia butuh Anda. Udah darurat tentang perlindungan anak. Makasih udah hadir lagi Kak Seto. Terima kasih Mas Dedi. Aduh. Ya. Iya. Nih berita-beritanya luar biasa loh ya. Sebelum Iya, saya tanyakan betul. izin tanpa mau ngerasa hormat, sebelum saya sebenarnya cari tahu sebenarnya rambut Anda itu asli apa enggak. Jadi gini. Permintaan netizen Kak Seto Iya. nih. Tapi ya udahlah, itulah nggak penting. Yang penting ini lah Kak. Ya, remaja 15 tahun di Rejang Lebong diperkosa ayah kandung setelah dipergoki video call seks. Jadi ini beritanya lagi viral. Iya, Kurang lebih iya. gambarannya adalah si anak jual diri. Maaf, bugil, video call seks melayani lawan bicaranya lewat video call. Nama juga video call seks. Ini buat Iya, edukasi iya, teman-teman ya. Akhirnya dia berpose. Iya. Di tengah perjalanan dia kerjanya, dalam tanda kutip, ayah kandung yang ngintip. Iya. Wah, ada paus terdampar nih. Waduh, barang bagus nih, mungkin begitu tuh. Disikat sama ayah kandungnya. Iya. Jadi yang pertama, minimnya edukasi apa segala macam ini cerminan bahwa anak muda atau remaja 15 tahun di bawah umur loh ya. Iya. Dia jual diri. Di suatu sisi ayah kandungnya yang akhirnya nyikat anak kandungnya. Jadi maksudnya ini ada apa sih nih? Indonesia butuh Anda. Aduh, Kak Seto ini kenapa ya? Banyak berita-berita lagi aneh-aneh banget nih. Apa ke gadget? Tapi kok kayak saya kurang setuju ya. Kok dikit-dikit disalahin gadget lagi gitu loh ya. Iya. Banyak Dim, coba Dim. Viral kakak beradik juga nih. Tuh, di Purworejo diperkosa 13 orang hingga melahirkan. Polisi periksa 8 saksi. Bocah di Jakarta Timur 5 bulan dianiaya orang tua, dipukul, dicambuk, ikat pinggang, macam-macam lah. Kisah guru juga ya. Dan guru di penjara dituduh aniaya anak polisi dan seterusnya. Jadi sekarang banyak sarkas-sarkas dari guru-guru kayak anaknya misalnya siswanya bandel, nggak mau daripada gue di penjara. Sebenarnya ada apa sih Kak Seto? Aduh. Ya, memang mungkin awal mulanya semua adalah masalah pendidikan ya. Oke. Kan kita tahu isi pendidikan ini kan bukan hanya iptek, bukan hanya ilmu pengetahuan dan teknologi saja. Tapi nomor satu justru etika. Nah, etika ini sopan santun, itu yang perlu ditanamkan pada kita semua. Okay. Dan memberikan kepada anak itu juga tidak hanya dengan kata-kata saja, tapi dengan contoh keteladanan. Jadi kalau di dalam keluarga yang mendidik anak ini adalah orang tua, dia juga harus tetap sopan dan santun terhadap anak-anaknya. Karena itu yang akan dicontoh. Tidak dengan cara bentak, kamu yang sopan dong, nggak boleh begitu, dan sebagainya. Loh, ayah atau bunda kok nggak sopan, kok nggak santun juga. Guru juga demikian. Nomor satu etika. Kedua adalah estetika, keindahan. Keindahan bertutur kata, keindahan berbusana, berperilaku, dan sebagainya. Artinya yang pantas. Nah, ketiga baru ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu keempat ini juga adalah nasionalisme, artinya juga bangga sebagai bangsa Indonesia, tapi juga bangga sebagai bangsa yang NKRI yang penuh dengan kesatuan, kebersamaan, kekeluargaan dan sebagainya. Lalu yang kelima adalah kesehatan. Nah, kita juga butuh manusia yang sehat, anak-anak yang sehat, bukan hanya fisik, tapi termasuk mental yang sehat. Jadi jangan lalu istilahnya mungkin sakit mental, artinya gampang menghujat, gampang tersinggung, gampang marah, gampang membuli dan sebagainya. Jadi suasana yang sehat yang penuh dengan kebahagiaan, penuh rasa syukur dan sebagainya. Nah, ini yang perlu ditata di dalam lingkungan masing-masing. Kalau informal ya di dalam keluarga, kalau formal di dalam lingkungan pendidikan sekolah, kalau non formal ya mungkin di tengah-tengah masyarakat. Ini yang harus dibereskan, tapi juga tadi dengan contoh keteladanan para pemimpin-pemimpinnya. Mungkin kalau di negara ya pemimpinnya ya para pejabat,
Mungkin yang mulia mungkin menteri atau mungkin juga anggota DPR RI dan sebagainya. Lalu di tengah masyarakat ya tokoh agama, dan semuanya itu perlu ada contoh keteladanan berprinsip pada tadi isi pendidikan. Lalu yang karakter yang dibangun kan sering disebut karakter profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, itu ada 6. Pertama adalah akhlak mulia. Jadi ajaran agama tentu yang paling dikedepankan. Ya. Kemudian kedua, kebinekaan global, menghargai perbedaan. Oke. Bahwa semua orang, semua anak ini unik, otentik dan tidak terbandingkan. Jadi hargai masing-masing anak. Jadi jangan dibandingkan kamu lebih pintar karena pintar matematika. Kalau kamu nggak pintar, cuma nyanyi, cuma menari, cuma menggambar, nah nggak begitu. Seperti orang hebat kan bukan nyanyi Einstein kan, tapi bisa Pablo Picasso, bisa Mozart atau Beethoven, bisa Ronaldo, bisa Michael Jackson dan sebagainya. Ya. Kalau di Indonesia saya selalu kasih contoh ada 5 Rudi yang hebat, bisa Rudi Habibie. Rudi Hartono, Rudi Salam, Rudi Khoirudin, atau Rudi Hadisuwarno. Iya. Lima-limanya beda industri ya padahal ya. Beda-beda tapi semuanya hebat pada bidang yang berbeda. Jadi kebinekaan global. Ketiga adalah gotong royong. Nah inilah yang harus dibangun baik itu di keluarga maupun di lembaga pendidikan semacam sekolah. Gotong royong. Kemudian juga mandiri. Setiap anak juga harus percaya diri. Mandiri dengan adanya penghargaan pada keunikan masing-masing, anak juga pede gitu. Berikutnya adalah kreatif. Jadi mampu juga membuat terobosan baru, ide-ide baru. Jadi tidak hanya pengikor saja gitu. Kita juga bisa menciptakan sesuatu yang baru. Nah, terakhir yang keenam adalah kritis. Berani mengkritisi apa yang keliru. Ini tidak sesuai dengan ajaran agama, tidak sesuai dengan norma-norma adat istiadat atau norma hukum dan sebagainya. Jadi itu yang harus diluruskan kembali sehingga sudah sesuai dengan jalurnya begitu. Wah keren. Ini di Kementerian Pemberdayaan Masyarakat harus tahu nih berarti ini. Atau mungkin di perlindungan anak tuh di mana ya berarti ya? Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. BPPA. Di situ ya BPPA ya. Harus tahu juga nih. Nah, tadi aku mendengar gini Kaseto. Iptek justru ketiga ya. Bener nih, aku nggak salah dengar kan? Kok betul. Iptek ketiga artinya yang namanya ilmu pengetahuan itu berarti kayak di nomor 2 kan dong. Coba kita buka datanya. Yang paling banyak justru tentang parenting, anak, ilmu-ilmu itu apakah lebih banyak datanya di formal atau di informal? Nah ini aku penasaran nih, kok bisa-bisanya Anda taruh di nomor 3 gitu untuk Iptek Kaseto? Ya, sebetulnya bukan sekedar peringkatnya saja ya, tapi ada butir-butirnya ada 5 tadi. Gitu. Tapi memang betul, artinya yang nomor utama adalah jangan sampai anak pintar matematika, mungkin biologinya bagus, pelajarannya bagus, tapi tidak punya etika. Sebenarnya mestinya membuli temannya, berani melawan guru, kemudian pokoknya menunjukkan yang tidak ada sopan santun dan sebagainya. Kemudian juga tidak ada keindahan sama sekali, tidak ada estetika juga. Gitu. Jadi butir-butir penting, tapi jangan lupakan justru etika yang paling dikedepankan sebetulnya. Gitu. Jadi percuma pintar, tapi kalau etikanya kurang, betul. Atau etikanya bagus, tapi ya akademisnya nggak begitu bagus-bagus amat. Itu yang lebih diutamakan. Artinya yang intinya menurut saya adalah justru jangan sampai hanya satu yang dikedepankan. 5-5-nya adalah sesuatu yang sangat penting, saling berkaitan. Termasuk tadi sehat terakhir. Kesehatan mental itu juga penting. Seorang yang tidak mudah ngambek, tidak mudah putus asa, tidak mudah mengambil jalan pintas, menghalalkan segala cara dan sebagainya begitu. Oke. Kalau kita lihat berita-beritanya kan berarti sebenarnya gini. Ini intermezzo dikit ya Kaseto. Sekarang tuh lucu ya. Agak pusing sebenarnya saya ngikutin tentang edukasi konten-konten parenting. Anak itu nggak perlu ditegasin, kesana tuh dilepas, dimanjain. Berbeda kalau dulu, sementara ya saya lagi nggak bilang bahwa benaran orang tua saya dibanding Anda gitu, enggak, tapi maksudnya bedanya adalah dulu kan dikurung kamar mandi,
sabet pakai gesper. Meskipun saya tidak membenarkan loh ya orang kayak begitu lah ya. Saya lagi cerita masa saya aja gitu. Dan it's fine gitu. Saya nggak bilang bahwa bapak saya kok dulu tega, enggak sih. Tapi alhamdulillah kami jadi tough. Kami jadi punya moodnya tuh survival gitu loh. Ya kan, banyak sisi positif lah yang saya dapat. Ya yang pasti bersyukur gitu kalau bahasa normatifnya gitu ya. Ya sudahlah kita bersyukur. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya anak nggak boleh ditegur, nggak boleh dimarahin, ikutin arus aja. Kok kalau saya lihat dari 35 tahun yang lalu, ya waktu 30 tahun yang lalu gitu ya, umur saya mungkin masih 5 tahun, kok kayak ngelepas banget ya. Anak bukan jadi cerminan anak jadi kayak ngelawan orang tua dengan tadi kan anak yang kemarin tuh ada sempat viral lagi loh, tahu nggak yang ya saya juga nggak membenarkan ya bapaknya berlaku seperti ini, tapi saya juga nggak membenarkan anaknya ngomong seperti ini. Bapaknya sama ibunya nikah udah pasti suami istri, ibunya umroh, bapaknya bawa selingkuhannya ke rumah, anaknya kayaknya umur belasan, itu di dalam tuh ngelihat kelakuan bapaknya bawa selingkuhannya untuk masuk dalam kamar dan dieksekusi. Habis itu anaknya bikin video speak up, ngomongnya si misalnya nama saya Dery gitu. Ini si Dery kesel anaknya. Maksud gue kan etika tuh adab kok masa begitu sih, tahu bapaknya salah. Betul bapaknya salah. Ada apa sih sebenarnya Kak Seto? Ya, mungkin kita juga harus melihat ada kata-kata yang tepat saya kira. Orang tua bijak mendidik anak sesuai zamannya. Oke. Gitu. Jadi zaman dulu dengan zaman now berbeda. Oke. Zaman now dengan zaman kuno itu beda. kuno. Oke. Ya, jadi seperti tadi ada komentar Pak JK ya. Wah, kita bisa begini karena dulu dipukul rotan gitu lah. Ya, jadi memang zaman dulu betul. Karena orang tua pendidik tunggal, tidak ada saingan. Jadi anak ya sudah satu-satunya jalan paling aman dan paling jelas ya nurut orang tuanya. Karena sumber informasi hanya dari orang tuanya saja. Sekarang saingan orang tua banyak sekali. Terutama informasi dari media sosial. Dan itu dengan cepat masuk ke kepala anak-anak kita. Jadi anak bisa membandingkan, wah ini nggak benar, wah ini benar, wah ini gimana, dan sebagainya. Gitu. Jadi akhirnya kalau kita terus main paksa seperti itu, apalagi main pukul, maka yang terjadi anak fight atau flight. Fight atau flight? Ya, artinya anak melawan orang tua, jadi berani melawan orang tua, bahkan bisa mukul dan sebagainya, atau terbang, kabur. Kabur bisa minggat, bisa juga lari ke media sosial. Masuk kamar, udah mengunci di situ, udah terus dia akhirnya bahkan mendapatkan paparan-paparan yang negatif. Bisa pornografi dong ya? Pornografi, kemudian ya seks bebas, mungkin LGBT, mungkin berbagai hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama juga. Termasuk yang video call seks tadi tuh. Di kamar dia ngelakuinnya tuh, aku baca beritanya tuh. Itu banyak anak yang frustrasi, tidak bisa diterima oleh orang tuanya, tidak menjadi sahabat bagi orang tuanya, akhirnya kabur, ya udah dia merasa mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan psikologis, mungkin juga ada kenikmatan materi, bisa saja dengan tahu-tahu ditransfer uangnya dan sebagainya. Jadi ini yang banyak sekali terjadi di kalangan anak-anak dan remaja kita. Gitu. Berarti didiknya apakah kencang banget atau ngebiarin banget atau gimana sih sebenarnya porsinya itu? Ya, nah di dalam mendidik anak itu ada dua kutub ya. Yang satu adalah otoriter, yang satunya lagi adalah permissiveness, serba boleh. Yang ini harus gini, ini ya udah kamu terserah. Nah dua-duanya sangat tidak dibenarkan. Dua-duanya adalah kekerasan terhadap anak yang otoriter, yang ini kekerasan dalam bentuk penelantaran anak. Membuat anak akhirnya rusak di kemudian hari karena nggak punya bimbingan, nggak punya panduan mengenai ajaran-ajaran agama, nilai-nilai moral dan sebagainya. Nah, yang tepat adalah justru di tengah-tengah yang sering disebut sebagai otoritatif atau demokratis. Jadi anak tetap juga diajak bicara, tapi dengan bentuk diskusi dua arah. Jadi orang tua juga memberikan ini yang benar, ini yang nggak boleh, ini yang benar. Nah, kenapa? Anak boleh tanya, sehingga akhirnya anak menemukan satu nilai yang diyakini karena berdasarkan tadi pemahaman dengan cara dialog dua arah, sehingga motivasi untuk menjalankan semua tadi, motivasi internal,
bahwa dia melakukan itu ya karena saya sadar memang itu yang paling baik begitu. Jadi boleh dikatakan zaman now jangan mimpi punya anak penurut. Dia nurut di depan orang tuanya, di belakangnya justru banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Berarti salah gadgetnya dong? Bukan buang gadgetnya, itu kan gadget sekedar alat saja kan. Iya. Banyak anak-anak tiba-tiba menguasai bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau bahasa dari gadget. Iya. Ada anak Jakarta masih umur 10 tahun sudah pintar main wayang padahal nggak bisa dalang. Tapi karena belajar dari Mbah YouTube. Iya. Jadi semua itu tergantung penggunaannya. Sama seperti pisau, sama seperti gunting. Baik atau positif atau negatif, tergantung digunakan untuk apa. Kalau untuk berkarya ya bagus, tapi kalau untuk menusuk temannya, untuk mengunting baju-baju teman-temannya dan itu juga suatu yang keliru kan. Nah, gadget juga demikian gitu. Jadi bagaimana cerdas menggunakan alat yang bernama gadget dan cerdas bermedia sosial begitu. Wah, keren Kak Seto. Berarti kita moderat ya. Harusnya tuh bandulnya tuh di tengah ya. Jadi ya dinamis, bukan dinamis ya. Ya pokoknya kita di tengah gitu, nggak condong kanan banget, cross banget misalnya, ataupun sebaliknya gitu kan. Nggak yang kita ngebiarin anak apa segala macam ya. Coba kita masuk ke beberapa berita. Sekarang kita mulai teknis, kita bedah satu persatu Kak Seto. Kenapa akhirnya bisa seperti ini ya tuh, ya kan? Ya kayak gini nih, bapaknya selingkuh. Terus manggilnya itu bukan lagi ayah, bapak, abi atau apapun itu lah panggilan internalnya dia ya, tapi bilangnya si Bimo, si Derry. Dia kecewa nih karena bapaknya bawa selingkuhan ke rumahnya. Bahkan dia melakukannya di kamar. Ya, berarti kan di kamar orang tuanya segala macam ya. Di saat lagi umroh ibunya, katanya begitu, ya nggak sih? Umroh katanya. Manggil nama gitu karena kekesalan meluapkan emosi itu salah apa benar, Kak Seto? Ya, artinya namanya juga anak muda ya, sedang emosi, sedang marah dan sebagainya. Bisa saja demikian. Tapi menghadapi anak demikian tidak dengan kekerasan, tapi tetap dengan nilai-nilai persahabatan. Diajak bicara, oke, kamu boleh marah, tapi marah yang cerdas adalah begini-begini dan sebagainya. Jadi artinya itu perlu dipisahkan antara emosi yang saat itu dan dilakukan oleh remaja ya, sehingga bisa saja dimengerti karena ya dia kecewa dengan ayahnya seperti itu begitu. Meskipun ya caranya sebenarnya kata-katanya keliru. juga takutnya kan dia begitu upload di sosial media kan jadi terinspirasi anak-anak yang lainnya. Oh berarti boleh kayak gini ya. Betul. Tetap akhirnya harus dikoreksi, tetapi dengan cara yang penuh persahabatan, yang bertahap, tidak langsung memvonis dan sebagainya. Dan kami juga selalu mengkampanyekan baik itu artinya pendidik, apa itu orang tua maupun guru, jadilah sahabat anak. Jadi bukan bos atau komandan yang main perintah, instruksi, komando dan sebagainya, tapi sahabat yang bisa membicarakan secara penuh persahabatan. Karena ini yang sangat dinantikan oleh anak-anak zaman now. Ntar jadi nggak nurut dia kalau kita jadi sahabat, karena menggampangkan. Itu gimana Kak Seto? Karena masih ada mikir gitu pasti. Namanya sahabat, anak-anak kan sangat suka pada sahabatnya kan. Nggak ada kalau itu bukan sahabat, namanya musuh. Jangan sampai orang tua dianggap musuhnya dari anak-anak itu, tapi sahabatnya, sehingga bukan hanya didengarkan, tapi juga berani curhat kepada orang tuanya. Kalau ada apa-apa, ayah, bunda, aku begini, kemarin ini menurut ayah gimana, menurut bunda gimana. Jadi nilai-nilai persahabatan yang dibangun. Itu. Makanya kami beberapa waktu yang lalu, kami dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, mengkampanyekan suatu gerakan nasional disebut Gernas Sasana. Gerakan Nasional Saya Sahabat Anak. Nah, kami kampanyekan waktu itu mulai dengan Presiden dan 4 menteri. Waktu itu adalah Menteri PMK supaya membangun pembangunan manusia dan kebudayaan, Menteri Pendidikan ya supaya mendidik anak-anak Indonesia, Menteri Kesehatan untuk kesehatan mental, dan Menteri Sosial supaya anak juga senang bersosialisasi, tidak hanya bergadget ria sampai berjam-jam dan sebagainya, kurang bergaul, kurang berkomunikasi dan sebagainya. Asik tuh. Kalau mau ikutan masih bisa nggak? Atau daftar organisasi? Ya, waktu itu melakukan gerakan, kami ajak dolanan bersama sekitar 900-an anak-anak berbagai lapisan
di halaman samping Istana Merdeka waktu itu. Wow. Itu Presiden Jokowi dan 4 menterinya tadi itu, dia itu bermain permainan tradisional supaya anak tidak istilahnya mungkin waktu itu kecanduan gadget gitu. Bahwa yang nikmat, yang nyaman ternyata bermain bersama. Itu kan merangsang kecerdasan fisik, jadi lebih lincah, lebih gesit, lebih energik. Kecerdasan moral, nilai-nilai moral, bahwa kalau permainan kejar-kejaran kalau sudah kepegang ya harus jujur benar mengakui. Kecerdasan sosial, bersosialisasi. Kecerdasan emosional, anak juga menjaga untuk tidak mau menang langsung menang, tapi akan menahan diri dan sebagainya. Jadi ini semua untuk mengimbangi tadi. Waktu itu memang Presiden menanyakan kepada saya langsung, gimana kok anak zaman now banyak yang kecanduan gadget. Nah, salah satunya kami canangkan Gerna Sasana tadi. Iya. Ya soalnya ada yang bilang katanya kalau sekarang nih anak-anak jadi ini nggak tahu nih nyambung apa nggak jadinya ya. Kalau saya sih cuma ambil kesimpulannya aja. Kenapa akhirnya jadi diabetes meningkat pada anak-anak apa segala macam ya? Karena kan jarang gerak ya anak sekarang ya. Mager jadinya ya. Aja di sini nge-swipe aja kan. Dan yang kedua adalah dia nggak tahu mungkin luar sana cara bersosialisasi seperti apa. Karena satu arah tuh gadget. Sementara kalau kita di zaman dulu waktu kecil kan main tak benteng, tak kadal, ya kan tak umpet. Kita sosialisasinya berasa banget dulu ya. Betul. Berarti balik lagi ke orang tua ya. Iya, makanya akhirnya turun dari mulai presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, akhirnya sampai RT, RW, ayah dan bunda, sahabat anak. Wah, ya, gerakannya dahsyat nih. Iya. Kalau mau daftar itu hanya sekelewat aja atau itu ada semacam organisasi atau himpunannya? Ya, si gerakan itu. Itu sebenarnya gerakan itu suatu kampanye event seruan. Ya. Jadi silakan dikembangkan di berbagai tempat. Oke. Gitu. Jadi waktu itu yang saya tahu Gubernur Jawa Barat mengikuti itu. Kemudian Gubernur NTB juga mengikuti itu. Lalu beberapa bupati, wali kota juga mengikuti. Jadi ini supaya masyarakat itu juga bergerak lah. Jadi jangan sampai masyarakat nggak peduli, karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tegas dinyatakan yang bertanggung jawab melindungi anak adalah pemerintah, kemudian aparat dan masyarakat, termasuk juga orang tua dan keluarga. Ada undang-undangnya ya? Iya. Semua sampai semua harus peduli, ya? Betul. Berarti kita bisa nuntut dong. Kalau ternyata mungkin pas lagi kita di rumah lagi nggak ketemu anak kita kenapa-napa, kita bisa RT juga termasuk. Iya, semuanya. Artinya begini, jangan hanya pandai menyalahkan orang, tapi beranilah juga menyalahkan diri kita sendiri. Kita sebagai warga masyarakat sudah bergerak atau belum? Atau hanya pandai menyalahkan saja, begitu. Jadi kita pun juga harus peduli, karena kami juga menegaskan melindungi satu anak saja perlu orang sekampung, gitu. Wih, iya juga ya. Sampai semua harus. Semua gitu. Terlibat karena mindsetnya nih kan bukan anak gue. Iya. Coba dibalik. Kalau mulai gerak dari kitanya, otomatis kan anak Anda yang tadinya Anda bilang kan bukan anak gue, anak Anda kan juga ditolong juga sama yang lainnya. Iya. Jadi kan mata rantai ya. Betul. Bahkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kalau tidak salah juga ada pasal yang mengatakan kalau ada seorang tahu ada kekerasan terhadap anak, diam saja, tidak berusaha menolong atau minimal melapor, itu juga bisa terkena sanksi pidana. Gitu. Jadi harus peduli, minimal melapor kepada ketua RT, melapor mungkin kepada polisi atau siapapun juga bahwa ini ada kekerasan. Jadi ini yang tadi melindungi anak perlu orang sekampung ya kita semua. Jadi nggak bisa bukan tanggung jawab saya nih, udah bodo amat misalnya, itu juga tidak bisa dibenarkan. Pernah ada cerita nggak Kak Seto? Waktu mungkin Kak Seto kan sempat jadi ketua RW ya? RW? Iya, waktu itu. Ada cerita nggak tentang istilahnya melindungi satu anak itu melibati warga sekampung gitu ya? Iya. Apa yang waktu itu kooperatif dari seorang RW yang saat itu menjadi bahan laporan lah? Ya, pada waktu itu saya tinggal di wilayah Tangsel ya, saya ketua RW, saya mendengar laporan dari seorang guru yang menemukan muridnya itu waktu mau olahraga kok pahanya melepuh begitu. Lalu ditanya, dia dengan ketakutan mengatakan rupanya disiksa sama ibu tirinya. Ya Allah. Nah, guru ini sangat peduli. Tahu ini berarti apa? Segera melapor.
akhirnya menghubungi, tanya kepada RT di wilayah kami, RT lapor kepada saya, akhirnya di mana tempatnya oke, saya segera telepon ke Polres, waktu itu masih di bawah Polres Jakarta Selatan. Dan turun nggak sampai sekitar 40 menit lah, Polres datang menemui tempat rumah itu, dan akhirnya ibu tirinya ditahan. Oh, keren. Jadi dengan demikian itu kan karena adanya keberanian melapor, adanya kepedulian untuk melindungi anak. Jadi guru yang kalau bayangkan kalau beliau mengatakan bukan urusan saya nggak ngerti di mana, tapi dicari alamatnya di mana, lapor RT-nya. Nah, RT-nya koordinasi dengan RW segera lapor polisi, dan polisi segera bertindak. Oke, kalau saat itu misalnya seorang RW-nya atau kasetonya diam karena nggak mau ngurus atau malah takutnya kenapa-napa, atau malah takutnya nanti kitanya diapain balik apa segala macamnya dan seterusnya lah, atau mungkin suap, korup, ujung-ujungnya duit, suruh diem tuh sama orang tua oknum itu gitu kan, dan seterusnya gitu ya. Itu pidana. Iya. RW-nya pidana. Iya. Karena dia tahu dan mendiamkan, tidak berusaha. Hati-hati ini banyak yang nggak tahu nih. Betul. Ada undang-undang ternyata ya. Iya. Nah, dulu misalnya pernah dengar kasus Angelin yang di Bali, tahu ya lah. Kan? Yang diseksa sama ibu tirinya mungkin ya, atau ibu angkatnya atau apa itu ya. Nah, waktu kemudian di sidang pengadilan, lawyer dari pelakunya itu yang melakukan itu juga protes kepada hakim, loh, tetangganya pada tahu, tetangganya juga harus diseret dong, begitu. Jadi RT-nya dan sebagainya. Jadi artinya mengacu pada undang-undang itu betul-betul kita semua perlu peduli terhadap perlindungan anak. Kalau misalnya dengar ada tetangga sebelah pukul-pukulin misalnya, kita diam saja. Kalau sampai kemudian nanti ke ke ranah hukum dan tahu bahwa kita sebenarnya tahu dan diam saja, kita juga bisa kena. Begitu. Jadi ini betul-betul mengajak kita semua peduli pada perlindungan anak. Bayangin nih kalau semuanya kooperatif begini dan tahu tentang undang-undangnya apa segala macam. Betul. Kan istilahnya polisi jadi nggak capek kerjanya ya. Nggak, maksudnya kita betul. sama-sama hidupin gitu loh. Ntar ujung-ujungnya lu nyediem pura-pura nggak tahu, ujungnya lu nyalin polisi lagi. Padahal sementara kan kitanya juga dikelilingi oleh undang-undang itu sebetulnya. Betul. Banyak yang nggak tahu. Betul. Makanya jadi intinya itu tadi, bahwa tanggung jawab kita semua, bukan hanya negara, bukan hanya pemerintah, bukan hanya aparat, tapi masyarakat juga. Maka kami dari LPAI adalah bagian dari gerakan masyarakat secara spontan, secara sukarela. Ya, bedanya kalau mungkin komisi itu ada gajinya, ada fasilitas, kami sama sekali tidak. Tapi ini adalah bagian dari gerakan masyarakat yang sudah dimulai sejak tahun 98. Dari sekitar berapa ya? Iya. 26 tahun yang lalu lah. Ya, segituan lah ya. Ya. Udah set. Ada berita apa lagi, Dim? Coba, Dim. Bukan nih, ini banyak loh sebenarnya kalau mau kita buka-bukain. Korban bully SMA Binus Simpruk curhat di DPR. Oh iya. Ungkap ada anak pejabat. Ini gimana waktu itu ceritanya? Coba deh, borong. Iya, gue sempat dapat headline ini nih. Sebenarnya ada apa sih? Coba. Siswa Binus Simpruk belak-belakan menceritakan pengalamannya menjadi korban perundungan atau bullying selama hampir setahun menjadi siswa sekolah. RE menceritakan pengalamannya itu dalam rapat audiensi di Komisi 3 DPR. Ia pada kesempatan itu turut ditemani kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga. Oke, kenyataannya ketika saya baru pertama kali masuk sekolah, itu saya sudah mendapatkan bullying secara verbal. Selalu dibully depan umum, di depan siswa laki-laki, perempuan, bahkan di depan guru. Nah, coba bawa lagi. Tapi kok dia udah ada pengacara sih? Saya anak orang kaya apa gimana? Nah, ini juga akhirnya menjadi polemik nih. Kalau lu kaya mah enak. Kalau kita yang nggak punya pembelaan, pernah dengar nggak? Kalau dia orang kaya, anak di bawah umur atau mungkin anak yang belasan tahun kemarin sempat rame dibebasin, dinyeret pacarnya sampai mungkin meninggal nggak sih? Si ceweknya lupa saya. Nah kayak gitu-gitu tuh. Apa? Kan yang kayak gitu-gitu tuh. Itu gimana Kaseto menyikapi bahwa katanya kalau yang kaya bebas hukum, kebal hukum. Meskipun alhamdulillah Pak Prabowo, Pak Presiden kita kan udah tegas tuh, jangan tidak ada yang kebal. Iya. Tapi stigma itu masih nempel. Kalau bukan siapa-siapa ngebully atau guru ngebully siswanya, guru ngedidik siswanya dengan tegas, penjara.
dilaporin sama orang tuanya yang punya jabatan, si oknum ini menjarain. Jadi sekarang jadi males gitu loh. Mau negor anak gitu loh. Iya. Gimana nih Kaseto? Ya, intinya memang jangan sampai ada hukum yang hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ya. Itu yang memang harus selalu dikampanyekan, dan intinya juga semua berani bersuara. Media berani bersuara, masyarakat berani bersuara, mungkin ya mahasiswa atau siapapun juga. Intinya supaya apa? Keadilan ini betul-betul merata dan menjadi bagian atau hak dari ya masyarakat semua, tanpa ada pandang bulu, diskriminasi dan sebagainya. Tapi kembali pada kasus yang tadi sebelum ini. Sebelum ini. Okay. Apa tadi yang mana tadi? Guru korban yang dibully ya tadi, yang binus itu, bukan? Yang ini curhat di DPR, bukan? Bukan. Yang barusan Mas Dedi tanyakan tadi. Yang guru jadi malas mau negor. Iya. Ya, artinya begini loh. Jangan sampai misalnya mau tebang pilih. Ya, artinya gini, guru adalah pendidik. Ya, jadi menyampaikan juga dengan cara-cara yang terdidik, tetap dengan mengacu pada tadi ada etikanya, ada estetikanya dan sebagainya. Ya. Dan mohon semua itu disampaikan secara tertulis sebagai bagian dari disiplin sekolah. Okay. Artinya gini, disiplin, jangan mengatakan anak itu nggak disiplin. Kenapa? Dia nggak mau nurut sama gurunya. Bukan itu. Dia tidak mengikuti komitmen. Komitmen bersama itu ya dari awal dijelaskan apa-apa saja yang disampaikan dalam pendidikan ini, bahwa pendidikan ini tetap harus sopan santun, harus begini-begini, nggak boleh membuli dan sebagainya. Nah, kalau sampai terjadi pelanggaran, apa saja sanksinya? Pelanggaran itu apa? Misalnya satu orang membuli sampai memukul, apa sanksinya? Apa ada skorsing atau apa dan sebagainya. Tapi kalau misalnya memukulnya sampai luka parah, ya sudah dibawa ke polisi dan bisa dipidana. Iya. Gitu. Jadi tegas semuanya begitu. Jadi kalau ada apa tuh mengacu pada komitmen yang sudah disampaikan dari awal pada saat masuk pertama kali sekolah. Jadi semua siswa tahu ini panduannya. Jadi anak-anak juga mengerti kalau temannya begitu loh, nggak bisa membela, kamu juga salah. Kamu kan udah dibilang waktu itu nggak boleh begini, misalnya begitu. Jadi guru juga yang takut ya? Iya, jadi guru tegas karena guru semua sudah punya pegangan, baik guru maupun orang tua juga. Orang tua mau protes apa loh, kita semua ada panduannya kok. Iya. Dan kalau perlu dari awal sudah baca tanda tangan, artinya setuju. Sehingga kalau itu dikenakan sanksinya, ya Anda sudah setuju, nggak bisa apa-apa lagi. Kalau mau dibawa ke jalur hukum ya silakan. Kita lihat semua sudah tanda tangan, jadi nggak bisa protes apapun juga begitu. Ada permennya nggak, peraturan menteri di Kementerian Pendidikan? Maksudnya kalau nggak ada kan harusnya Menteri Pendidikan kita tanda tangan buat peraturan gitu, enggak apa gimana Kaseto? Ya, artinya mengacunya sebenarnya pada Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri. Okay. Nah, masing-masing sekolah mempertegas saja. Mungkin bisa saja kerjasama dengan dinas pendidikan di masing-masing tempat, di kabupaten kota atau di tingkat provinsi begitu. Jadi intinya sebetulnya kesepakatan bersama itu dipegang teguh sehingga masing-masing juga aman. Gitu. Karena di dalam undang-undang misalnya ada juga kata-kata yang menyatakan setiap anak wajib dilindungi dari berbagai tindak kekerasan di lingkungan sekolah, baik oleh guru, oleh pengelola sekolah, maupun oleh teman-temannya. Jadi berarti bullying juga tidak dibenarkan, kekerasan oleh guru juga tidak dibenarkan, atau mungkin ya organisasi sekolah, yayasan misalnya kekerasan dalam bentuk misalnya banyak kasus-kasus gitu yang sebenarnya tidak ada masalah dengan guru, tapi pengelola sekolah justru yang bermasalah misalnya. Misalnya pembayaran uang terlambat atau apa yang lain misalnya itu. Nah itu juga nggak bisa demikian. Oh iya, nah itu kayak gini ntar nih muncul beritanya. Kisah guru SD yang cuma bisa diam saat dipukul dan dijambak siswa. Ya. Tuh kan? Ya karena dia tahu pasti nih, males nih gue nih. Males nih, jadi kayak kepancing sama guru-guru yang lain ya kan. Jadi kita mau jadi apa generasi penerus kita nanti? Ada lagi tadi tuh Dim, yang sebelah kirinya. Guru di Papua diminta orang tua murid bayar 100 juta. Berawal dari konten TikTok alis pakai spidol. Jadi maksudnya direkam ya?
Jadi rekam siswa hias alis di kelas, guru SMP di Papua didenda wali muridnya 100 juta rupiah. Rekan patungan 30.000 rupiah. Maksudnya kan ada siswa hias alis di kelas pakai spidol nih. Gimana sih maksudnya? Rekam siswa hias alis. Siswanya sedang menghias alis di kelas lalu direkam oleh gurunya. Enggak, Dim. Guru di Papua tuh berawal dari konten TikTok alis pakai spidol. Coba bertanya. Dilansir dari Pos Belitung, duduk perkara ini bermula saat Esa hendak membuat video lucu-lucuan. Ia merekam aktivitas muridnya itu. Muridnya nih ES nih, yang sedang menggambar alis menggunakan spidol di kelas. Lalu gurunya bilang POV, point of view, berangkat sekolah lupa belum bikin alis di rumah. Jadi malah diviralin. Bukannya ditegur, ini di sekolah bukan buat dandan lucu-lucuan, belajar yuk, jangan dimainin yuk gitu. Jangan bercanda-bercanda, bikin konten yuk. Tapi gurunya malah videoin. Di video terlihat murid perempuan itu serius melukis alis dengan spidol sembari berkaca di ponselnya. Hingga beberapa detik setelahnya, sadar jika aksinya sudah direkam. Oh enggak, ini diem-diem nih gurunya nih. Konten yang dibagikan guru Esa pun viral. Jadi ada anak dandan, kurang lebih gitu kali ya. Tuh niat abis itu dandan atau gimana diviralin. POV lupa pakai alis ke sekolah, malah gurunya ikut ngeviralin bukan negor. Jadi seakan-akan membenarkan tindakan itu, malah dilucu-lucuin. Nah kondisinya berarti si anak juga dalam kondisi nggak tahu ya, direkam diem-diem ya. Wah ini gimana tuh? Iya, artinya harusnya negor dong. Iya. Tapi malah kayak membenarkan tindakannya, dan yang kedua malah mempermalukan kan? Iya, mungkin tadi mempermalukan anak dengan menyebarkan video yang itu, ya itu membuat anak jadi ya malu, sakit hati dan sebagainya. Itu bisa saja kekerasan psikologis juga terhadap anak. Begitu. Tapi kan anaknya salah dan di kelas. Loh, makanya, tapi dengan memvideokan segala macam itu kan juga tidak bisa dibenarkan kan? Oke. Gitu. Kan lebih baik ditegur dengan cara baik-baik, tapi tidak justru dengan begitu gitu. Jadi ya kadang-kadang masalahnya kompleks ya, anaknya salah, tapi kalau gurunya juga salah menangani ya tetap salah juga gitu. Berarti kalau dalam kondisi seperti ini yang lolos yang mana? Yang dibela yang mana? Enggak, artinya silahkan juga mungkin dicari dengan cara musyawarah saja. Artinya nggak perlu sampai apalagi dituntut 100 juta segala macam. Gaji guru berapa sih? Aduh, kalau tadi sampai pada patungan dan sebagainya itu juga. Ya, artinya itu dari di mana-mana sebaiknya sejauh kekerasannya bukan dalam bentuk kekerasan seksual, kekerasan beluka parah, tapi mungkin maksudnya lucu tapi justru menyakiti hati sang anak dan mempermalukan, ya nggak ada salahnya guru minta maaf kepada anak begitu. Ya bahwa anak juga minta maaf bahwa itu dan di kelas oke salah, tapi juga guru juga nggak boleh demikian, misalnya mempermalukan dan sebagainya begitu. Wah ini saya dan juga Indonesia sangat bersyukur ya. Maksudnya Allah masih kasih umur panjang sampai saat ini kepada Kak Seto. Kita tahu jadi belajar loh. Maksudnya Kak Seto ini kan hidup di 2 atau lintas 3 bahkan generasi. Ya dong. Baby boomer, izinnya Kak Seto ya. Baby boomer, milenial, baby boomer, X, milenial, Gen Z juga. Gen Z. Maaf, usia berapa sekarang Kak Seto? Baru 37. Kebalik kayaknya nih. 73 tahun kayak tahun ini ya. Iya kan artinya kan apa ya, kalau nggak ada figur-figur kayak beliau ini kita udah kalang kabut nih, karena kan siapa lagi yang mau ngingetin kan, kita pun juga seperti itu gitu, nggak paham, bukan kapasitas dan lain sebagainya. Bahkan nggak cuma Indonesia, Kak Seto pun juga peduli sampai Hong Kong. Lihat beritanya tadi tuh, iya nggak? Yang diurus malah imigran-imigran atau mungkin migran-migran ya dan lain sebagainya. Kalau bahasa dulunya TKW kali ya. Iya. Kenapa jadi pekerja migran Indonesia ngurus-ngurus sampai Hong Kong? Maksudnya Andra sangat kontribusi sekali di Indonesia. Apa kurang Kak Seto banyak yang terbengkalai di negara sana? Atau gini, Kak Seto goes to Hong Kong, kunjungi migran dalam rangka Hari Anak Nasional. Ada apa? Berita apa di sana? Iya, karena para ibu-ibu ini kan pahlawan devisa kan, udah bekerja di sana kan, ini juga untuk masuk untuk negara, tapi banyak putra-putrinya yang ada di tanah air yang bermasalah, yang menderita, yang berbagai masalah. Seperti misalnya kemarin kami dikontak dari pekerja migran di Singapura, itu punya putra di Kediri yang mungkin ada hambatan dengan pendidikannya.
ya, akhirnya tidak bisa melanjutkan di sekolah formal dan terkena biaya dan sebagainya. Akhirnya kami kontak dengan teman-teman di LPAI Kediri untuk bisa menangani, termasuk menangani akhirnya juga bisa pendidikannya yang formal itu bermasalah, kami arahkan untuk ke jalur informal, yaitu semacam homeschooling begitu. Jadi tetap mendapatkan hak belajarnya. Kan wajibnya bukan wajib sekolah, kan wajib belajar. Nah, belajar itu bisa formal, bisa non formal, bisa informal juga. Gitu. Dan akhirnya anak ini juga tetap bisa ikut ujian nasional, tapi ujian paket. Itu paket A untuk SD, paket B untuk SMP, dan paket C untuk SMA. Dan beberapa yang kami gabungkan LPAI dengan sebuah lembaga pendidikan, itu bahkan yang murid dari Cilacap ya sudah lulus dengan ujian paket C, bisa melanjutkan ke Harvard, Amerika Serikat. Oh, wow. Lalu putra siswa kami belajar jarak jauh ya. Jadi murah meriah waktu itu sebelum kemarin pandemi kemarin itu belajar jarak jauh sudah bisa dilakukan ya. Karena kami mulai dari tahun 2007. Itu tahun 2022 kemarin ada yang terpilih sebagai Putra Pendidikan Indonesia dari Trenggalek padahal. Jadi bahkan murid kami sekarang kemarin juga kami ke sana ada pekerja migran yang putranya ikut di sana tapi belajarnya juga jarak jauh juga ke tempat kami juga dengan cara homeschooling tadi atau pendidikan PKBM gitu, pembelajaran jarak jauh itu tadi ya? Iya, jarak jauh itu. Jadi murid kami juga ada di berbagai pelosok di Indonesia atau juga ada murid TKW yang di Arab Saudi ada juga dan sebagainya. Gitu. Masih semangat loh, malu kita nih. Artinya hak belajar adalah harus dipenuhi untuk anak-anak kita. Gitu. Kalau mau belajar berarti artinya di mana homeschoolingnya Kak Seto? Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih. Coba kita buka aja sosial medianya. Bisa jarak jauh juga bisa, dari tempat masing-masing bisa. Tapi bisa kalau yang datang itu non formal. Jadi datang seminggu hanya 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat. Per hari hanya 3 jam. Tapi hasilnya tetap mereka diterima di kedokteran UI ada di kedokteran USU, Unhas juga ada, UGM. Jadi UI, USU, Unhas, UGM ada di FK. Padahal yang mendirikan homeschooling tadi masuk 4 FK nggak lulus. Tapi dengan cara itu Kak Seto sendiri ya. Waktu itu daftar fakultas kedokterannya di mana aja Kak Seto? Di UI, UGM, Undip dan UNER. Bisa begitu ya? Ya. Nah, coba kita cek. Ya Allah, bentar aku jadi salfok. Si Komo Show kembali hadir untuk anak-anak Indonesia. Si Komo. Weleh. Ya Allah. Itu kan suara Kak Seto kan ya? Suara Kak Seto tuh yang mana ya? Ya itu weleh. Kak Seto, terima kasih sudah menghibur dan menghiasi hari-hari masa kecilku. Emang ada lagi? Dulu ada, kita sudah mulai juga muncul, bahkan kemarin sempat mau diajak Pak Sandiaga Uno waktu masih Menteri Pariwisata untuk show di tempat mbahnya si Komo, yaitu di Pulau Komodo. Oh iya, si Komo kan komodo ya, maksudnya ya. Betul. Tahu nggak Dimas? Kadang tahu nih anak Gen Z. Hidup udah langsung gadget sih. Si Komo dulu. Kalau macet, gimana? Sempat ada bercandanya kalau macetnya di jalan Jakarta nih, si Komo lewat. Gara-gara si Komo lewat. Macet lagi. Gara-gara si Komo lewat. Ya elah, masih hafal. Milenial kita ya. Oh iya. Jadi salfok tadi bahasa apa ya? Oh ini apa homeschooling ya? Iya. Si Komo Show tapi ada di sini. Coba klik. Ntar ya. Sabar teman-teman, kita ke homeschoolingnya sabar ya. Klik. Dulu tayang di mana TPI ya? Kenapa TPI ya? Ya Allah. Ya. Tahu nggak Dimas Gen Z TV ada namanya TPI? Lahir udah MNC sih. Dangdutan lagi. Iya bener TPI dulu ya. Makin apa Kak? Apanya? TPI makin apa? TPI. Apa makan asyik ya? Makin asik aja. Yo Allah tua banget gue ya. Coba mana coba. Oh ini si Komo Show-nya di YouTube sekarang ya?
Ini buat Ya, anak-anak nih gitu ada penting nih. juga, Iya ya. dong. Ya memang banyak masyarakat yang mendesak kami untuk ini kembali. Iya. Ya karena saya masih agak sibuk muter-muter ke berbagai tempat ya gitu. Ya Allah. Sebentar. Sekarang nih Kaseto, aduh, saya nggak mau nyebutin nama brandnya lah. TV anak tuh selipannya LGBT. Astagfirullah, tobat lu, gue tagih lu di akhirat lu kalau sampai anak gue sempet nonton nggak sengaja lu. Iya kan? Betul. Tayangan-tayangan susupannya. Iya. Saya pernah ketemu, wah ini terkenal banget, channel YouTube-nya terbesar Iya. di YouTube dunia loh. Tiba-tiba ada perlakuannya, teman-teman pasti tahu, kalau tahu komen di bawah. Perlakuannya seakan-akan orang tuanya tuh ayah sama ayah. Najis, kesel banget. Maaf. Iya, jadi ayah sama ayah. Jadi seakan-akan didoktrin bahwa orang tua yang benar itu adalah bukan ayah ibu. Bukan ibu, ayah sama ayah. Ayah sama ayah. Terus dipeluk dari belakang ayahnya, meluk lagi ayah. Jadi kemana-mana figurnya tuh ayah sama ayah. Doktrinnya begitu. Wah, gede lagi channel YouTube-nya. Makanya saya yang kayak gini-gini kan ngedidik ya. Maksudnya kan kayak ya anak tuh ya pada porsinya. Nah, ini kita ngomongin porsi Kak Seto. Sebenarnya anak ini kan nggak bisa langsung tiba-tiba langsung edukasinya yang berat deh. Iya. Ini lo ayahmu, ini lo begini. Maksudnya dengan kayak begini-begini dia belajar bertahap ya. Iya. Ini binatang, ini begini gitu kan ya. Iya, kan dunia fabel ya. Jadi apa dongeng-dongeng dulu kan ada si kancil, ya kan. Jadi intinya di berbagai ini kan juga kalau di Amerika kan ada Mickey Mouse, ada Donald Duck, ada Pluto, ada Goofy. Jadi supaya anak melihat itu tidak merasa tersinggung, tapi diperkenalkan pada nilai-nilai etika, saling menghormati, nggak boleh curang dan sebagainya. Jadi anak mengambil intinya, tidak merasa kalau diperagakan dengan teman atau dengan manusia kadang-kadang wah itu jangan-jangan nyindir aku nih. Tapi dengan hewan-hewan tadi itu sering dipakai sebagai alat untuk mendidik anak-anak usia dini hal-hal yang berkaitan dengan tadi etika, sopan santun, nilai-nilai moral dan sebagainya. Jadi nggak boleh bohong, nggak boleh mencuri, nggak boleh menjahili teman, misalnya gitu. Oh, tuh kita rindu-rindu edukasi pada anak yang kayak begitu tuh, memang pada kapasitasnya. Betul. Janganlah dipaksa-paksa. Kenapa sih harus maksa banget ini ayah sama ayah loh? Ya. Udah dipaksa banget, terus caranya juga salah lagi loh. Kayak gitu-gitu tuh. Nah, sekarang kita balik ke homeschoolingnya. Homeschoolingnya apa? Aku lupa lagi namanya. Homeschooling Kak Seto kan? Iya. Dia bener kan? Iya, HSKS Nah, ini mungkin sekalian kita iya. Ini ada kisah menarik ya. Sebenarnya di episode yang lalu juga karena Kak Seto kesini kan kedua kalinya ya. Iya. Jadi episode lalu sempat dibahas sejarah kenapa ada homeschooling, kenapa Kak Seto mendirikan homeschooling Kak Seto ya. Ada hubungannya sama anak beliau ya. Iya, betul. Iya. Nah, di sini semua nih. Mungkin ada yang mau tambahin buat Kak Seto tentang fenomenal, ada yang belum sempat kebahas karena di ujung obrolan nih teman-teman biar harus dapat konklusinya dalam arti mirisnya kondisi sekarang nih apa ya? Susah kalau dijabarin terlalu banyak. Iya, memang penawaran kompleks. Kita agak takut. Saya memang nggak melarang anak saya pakai gadget gitu, tapi deg-degan mulu kadang ngeliatin dikit main apa, nonton apa, yang gitu-gitu tuh. Jadi worry terus hati nih. Tapi sementara kita juga nggak boleh alergi tentang gadget tadi ya. Iya. Intinya tadi ini ada alat, jadi cerdas menggunakan gadget. Dan mendidik anak itu juga jangan hanya disentuh kognitifnya, logikanya, tapi disentuh apa? Afektifnya, emosinya disentuh. Dengan senyuman, dengan nada-nada indah, dengan lagu. Itu akan lebih memudahkan anak. Kan semua anak pada dasarnya senang belajar. Tapi belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan. Nah, ini yang kami kemas dalam homeschooling tadi. Ya, not just school at home, tapi schooling yang homey. Ya, belajar dalam suasana yang seperti rumah yang penuh dengan keakraban, kekeluargaan, persahabatan begitu. Jadi dia bisa datang ke rumah atau online atau? Ya, makanya kalau sebelumnya kan kami dari awalnya dulu ya gurunya datang ke rumah. Iya. Tapi sekarang setelah mulai online bisa dikembangkan, yaitu belajar secara online juga. Masuk ya? Iya, sangat anak kecil masuk. Kan katanya kan malah jadi nggak fokus kalau online. Nah, intinya adalah diciptakan cara-cara yang menyenangkan, bahasa yang komunikatif. Jadi tidak datar begitu. Jadi kami juga dengan lagu, dengan teka-teki, dengan gambar-gambar segala macam. Jadi
membuat anak tuh belajar itu asik gitu loh. Iya, Jadi nggak menakutkan kan kadang kan males ya anak tuh kenapa males kayaknya kesana datang ke sekolah tuh langsung bam. Betul. Ada kalanya mungkin dinamis kali ya. Betul kan. Dulu kan belajar di TK dulu kan lagunya di TK kan anak-anak kan mengagumi gurunya karena gurunya pandai bercerita, pandai menyanyi, pandai mungkin bermain, menggambar dan sebagainya. Kan lagunya dulu kan ibu guru kami pandai bernyanyi. Nah, guru-guru TK ya mengajarnya jangan 1 tambah 1 berapa, 2 tambah 2 berapa. Bisa kan 1 ditambah 1 sama dengan berapa sayang? 2 ditambah 2 dan sebagainya. Jadi dengan nada-nada indah itu membuat anak senang sekali. Nah kalau di rumah juga mengajak anak mandi, mengajak makan, itu tidak ayo mandi. Lain kan kalau ayo kita mandi dengan sabun wangi. Nah asik saya begitu. Asik. Jadi dengan cara begitu anak-anak juga disentuh hatinya. Gitu. Tapi matematika, biologi, fisika atau apapun juga itu dengan gambar-gambar. Karena kalau tidak ya anak lari ke gadgetnya gambarnya asik-asik, nadanya banyak, warna-warni dan sebagainya, kita kalah. Makanya kita harus tadi memosisikan sebagai sahabat anak. Tuh penuh persahabatan gitu. Kita orang tua harus menjadi sahabat anak. Kenapa? Karena kita pun di rumah juga nanti misalnya akan meneruskan Kak Seto juga nih. Betul. Iya kan? Karena sasana itu makanya saya Kak Seto sahabat anak ya supaya semua juga sahabat anak. Gitu. Kak Dery sahabat anak juga. Widih, mantap. Ya. Gitu. Kalau teman-teman mau informasi lebih lanjut ya detail mengenai homeschoolingnya dan lain sebagainya ada semua di sini ya Sekolah Kak Seto ya. Iya. Nah, klik aja di linknya, tinggal langsung masuk pendaftaran. Ada maksimalnya berapa orangnya Kak Seto? Secara online itu nanti kan ada kurikulumnya tuh. Iya. Atau semua dibuka tidak terbatas. Oke. Umum jadi ya. Semua bisa, iya. Karena murid kami juga bukannya di Indonesia tapi di berbagai negara yang lain. Putra-putri diplomat ada, mungkin juga misalnya putra dari direktur bank atau mungkin atas pertahanan atau yang harus ke luar negeri. Nah, putra yang diajak di sana bisa belajar bahasanya, budaya di tempat itu, tapi pelajaran tidak tertinggal. Oke. Meskipun ada stigma tentang homeschooling, anak jadi nggak lebih masuk dong. Kalau homeschooling kan image-nya masih begitu ya. Iya, ternyata nggak juga cukup banyak. Bahkan tadi putra pendidikan Indonesia juga dari homeschooling. Kemudian ya banyak artis-artis kan. Ada Citra Scholastika, Nikita Willy, ada Prilly Latukonsina, itu juga dari homeschooling juga. Putranya Mas Ahmad Dhani, Al Eldul juga homeschooling gitu. Jadi beliau juga mampu untuk berprestasi secara nasional maupun internasional begitu. Nice. Sekali lagi terima kasih Kak Seto sudah mau mampir ke sini. Nanti kalau ada update-update mengenai orang tua, anak, guru, jangan kalau bisa sih kita takutnya nggak tahu diri ya. Mungkin berkenan hadir lagi Kak Seto. Tapi sebenarnya aku pengen tutup dengan takut nggak sopan nih disclaimer deh. Aku sebenarnya ini mumpung tayang di podcast nih, izin ya Kak Seto ya, tanpa mengurangi rasa hormat, please niat saya ngundang Anda kembali memang satu urgensi sekali gitu ya tentang anak, pola asuh dan lain sebagainya. Dan yang kedua saya penasaran rambutnya Kak Seto tuh asli apa enggak sih? Aku boleh pegang nggak sih? Nah, izin aja, tapi aku disclaimer loh ya, nggak maksud untuk nggak sopan nih ya. Nah, ini boleh ditarik. Copot. Kalau ini wig boleh lepas nih. Oh iya asli guys. Asli ternyata. Saya pikir pakai wig, enggak kan ya? Banyak yang ngomong pasti kan? Iya. Asli bener. Iya. Aku boleh lebih dekat lagi nggak? Mau dicabut juga boleh. Emang boleh izin? Serius? Monggo, aku udah diizinin ya, disclaimer ya. Boleh ya. Aku pindah ke sana ya. Boleh izin. 35 tahun idola saya waktu saya kecil. Akhirnya kesampean juga jambak rambut Kak Seto. Enggak jambak sih. Aku boleh. Silakan. Ini masih kerekam kan semuanya kan? Emang izin ya Kak Seto. Siap. Takut enggak sopan. Silakan. Monggo. Kali loh. Boleh saya pegang? Aduh takut lagi izin ya Kak Seto. Enggak apa-apa. Beneran pakai wig banget. Asli guys.
Iya. Ya, masuk lagi dong, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Coba. Asli! Asli! Rambutnya Kaseto ternyata asli! Makasih Kaseto! Ya, Allah, makasih, maaf ya. Kak Denny. Ya Ya. Allah! Asli, lu yang rambutnya Kaseto. Makasih Kaseto ya. Ya, Sekali lagi, makasih, ya Kak Denny. Allah. Kita kasih solusi.